Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa 'azzana bil islam wa razaqana bittiba'i sunnati rasulih alaihi salatu wassalam ala fahmi ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azzul akram wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita menjelang memasuki bulan Rajab yang insyaallah taala akan jatuh pada awal Januari insyaallah taala. Mengingat masih banyak kaum muslimin yang belum mengetahui tentang amal yang disyariatkan di bulan Rajab ini. Di sisi lain, mereka banyak melakukan amal-amal yang tidak disyariatkan. Namun alhamdulillah kaum muslimin tahu bahwa bulan Rajab ini termasuk satu dari 4 bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup kita tahu tentang keistimewaan bulan suci termasuk Rajab tanpa mengetahui amal apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dihindari. Sebab minimnya pengetahuan kita terhadap amal di bulan Rajab ini dan cara pengamalannya, walau niat kita dan maksud hati ingin bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi bukan pahala yang didapatkan, justru dosa berlipat ganda yang diraihnya. Sebab perlu kita ketahui dan kita selalu ingat bahwa di bulan suci secara keseluruhan, tak terkecuali bulan Rajab, seluruh amal itu dilipat gandakan ganjarannya. Apakah amal saleh pahalanya dilipat gandakan? Begitu pula maksiat dilipat gandakan dosanya. Ini artinya kita harus ekstra hati-hati dan tidak mengamalkan di bulan suci ini kecuali yang disyariatkan, dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Karena inilah kemudian kita angkat tema amalan di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri lillahi 12 syahran bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di Lauh Al-Mahfuz sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya suci. Dan inilah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dan perangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan di dalam ayat ini. Bulan yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab kata Rasulullah. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Keistimewaannya adalah kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan penggalan firman Allah dalam ayat tadi, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, karena setiap maksiat itu dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang semakna dengannya. Dan yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menentukan pilihan terhadap 4 bulan yang dimaksud tadi dari 12 yang ada, dan ini dianggap ketetapan agama yang terbaik. Pesan Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Setiap maksiat yang dilakukan seorang muslim di bulan suci termasuk di bulan Rajab adalah kezaliman terhadap diri seorang itu, apapun bentuk maksiatnya, termasuk melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan, yang kita sering sebut dengan istilah bid'ah. Sebab Allah Subhanahu wa taala kelak akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap hambanya yang melakukan maksiat yang merupakan kezaliman terhadap dirinya di akhirat kelak itu. Dan ini sejalan dengan maraknya dan banyaknya pemalsuan hadis yang dibuat di bulan-bulan suci, tak terkecuali di bulan Rajab. Bahkan lebih banyak yang diamalkan yang tidak disyariatkan dibanding dengan yang disyariatkan. Sekalipun dia mengamalkan yang disyariatkan, pada akhirnya dia melakukan dengan cara yang tidak disyariatkan, khususnya pada puasa, maka semua taqarrub yang dilakukan di bulan Rajab tidak bernilai ibadah, tapi bernilai apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus pahami bahwa beribadah kepada Allah itu bisa dengan menjalankan perintah, bisa juga menjauhi larangan. Kalau kita melakukan perintah sesuai dengan tuntunan, di situ ada pahala.
Begitu pula ketika kita meninggalkan yang dilarang karena ada larangan baik dalil khusus atau dalil umum, maka di saat itu kita juga sedang beribadah kepada Allah dengan menghindari yang dilarang. Saya akan potret dari awal sampai terakhir, mudah-mudahan waktunya cukup. Pertama, yang dilarang namun sering dilakukan di bulan Rajab. Amal yang sering dilakukan, bahkan nyaris tidak pernah ditinggalkan, bahkan tetap digalakkan, yaitu doa masuk bulan Rajab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak San'ani, Tabrani, Al-Bazzar, Imam Al-Hakim dalam Syu'abul Iman, dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Nabi SAW ketika masuk bulan Rajab, qala, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kebiasaan ulama kita dahulu sebelum mengamalkan hadis itu selalu mencari kualitasnya, sekalipun konten makna yang terkandung dalam hadis itu bagus. Masalahnya bukan soal bagusnya, benar enggak penisbatan ini kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau tidak benar, itu bisa jadi dusta atas nama Rasulullah SAW. Sementara kita tidak boleh bertakarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Hadis ini sangat lemah, bahkan kategorinya termasuk hadis mungkar, dhaif syadid, karena perawinya hafalannya sangat buruk, yaitu orang yang bernama Zaidah bin Abi Raqat. Saya akan rangkum saja karena mengingat ada bagian lain yang harus saya jelaskan. Imam Bukhari mengatakan dan Imam Nasa'i dia mungkarul hadis. Imam Abu Daud mengatakan saya tidak tahu, tidak kenal orang ini. Abu Hatim mengatakan bahwa orang ini sering meriwayatkan hadis dari Zayyad bin Maimun, Az-Zayyad An-Numairi, Zayyad bin Abdullah Numairi. Hadis-hadis mungkar dari Anas bin Malik dan Zayyad An-Numairi bin Abdullah ini diriwayatkan juga oleh Yahya bin Ma'in, kata beliau. Saya tidak tahu apakah hadis ini dari Zaidah bin Abi Raqat atau dari Zayyad An-Numairi. Dan beliau simpulkan kemudian, yuktab hadisu wa la yuhtajju bih, boleh dicatat hadisnya namun tidak boleh dijadikan hujjah. Imam Duhibban Al-Busti membuat biografi Zaidah bin Abi Raqat ini dalam kitabnya Thiqat dengan dikasih tanda, yaitu yukhti, dia melakukan kesalahan. Dan kemudian melakukan penelitian kembali dan kemudian disimpulkan ternyata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Abi Raqat dan jauh sahabat mulia Anas tidak mirip dengan riwayat thiqah. Lalu kemudian beliau ya kutip biografinya ini, kemudian dipindahkan ke kitab Ad-Du'afa wal Majruhun yang menghimpun orang-orang yang bermasalah dalam periwayatan itu. Dan beliau katakan la yajuzul ihtijaju bih, tidak boleh ya kan dijadikan hujjah hadisnya ini. Zaidah bin Abi Raqat dipastikan ditolak atau dikatakan mungkarul hadis oleh Imam Bukhari dan Nasa'i disebabkan karena hafalan sangat buruk. Alasannya adalah karena ulama sepakat bahwa para pendusta, orang dikatakan mungkarul hadis itu salah satu dari tiga sebabnya. Imma dia pendusta, dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Nah, sementara para ulama sudah sepakat tidak boleh meriwayatkan
hadis dari para pendusta kecuali dengan dijelaskan kedustaannya. Ya kan? Sementara orang sekelas Abu Hatim Ar-Razi masih mempertimbang, masih mencatat hadisnya, namun tidak boleh dijadikan hujjah. Dan Ibnu Hibban menyebutnya dia adalah thiqah, cuma ada masalah dengan hafalannya, dengan katanya tadi yukhti, dan itu dibuktikan penelitian lanjutan disimpulkan bahwa hadisnya, ya kan, tidak mirip dengan hadis seorang yang thiqah, sehingga tidak boleh dijadikan hujjah. Ini mengisyaratkan kalau dia dikatakan mungkar itu sebabnya adalah hafalan yang sangat buruk. Kesimpulannya bahwa hadis ini masuk dalam kategori dhaif syadid, mutlak tidak boleh diamalkan, sebab kata Imam As-Sakhawi mengutip pernyataan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala bahwa ulama sepakat hadis dhaif syadid itu mutlak tidak boleh diamalkan. Lalu beliau sebutkan sebabnya, baik ini disebabkan pendusta atau dituduh berdusta atau hafalan yang sangat buruk, dan ini masuk dalam kategori yang ketiga, sehingga hadis ini mutlak tidak boleh diamalkan, ya kan, mutlak tidak boleh diamalkan. Dan tidak ada teori ilmu yang bisa dijadikan landasan untuk memungkinkan hadis ini diamalkan, baik dengan alasan itu hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhail. Ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat yang pertama, karena syarat dari 5 syarat yang disepakati itu kalau boleh diamalkan dalam fadhail adalah syarat pertama, tidak boleh terlalu lemah hadis itu, dan ini sangat lemah, ya kan, sangat lemah, dan tidak boleh berkaitan dengan akidah, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklifi. Ini kontennya berkaitan dengan taklifi, yaitu doa, sehingga ini tidak memenuhi 2 syarat dari 5 syarat yang disepakati oleh para untuk mengamalkan hadis dhaif. Dengan demikian maka hadis ini tidak boleh diamalkan. Itu yang pertama. Jadi kalau diamalkan itu termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkannya, bahkan mengajak orang meninggalkannya, disinilah bentuk taqarrub kita kepada Allah. Justru kita dapat pahala dengan meninggalkannya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ada keyakinan di malam Jumat pertama Rajab atau di malam pertama Rajab, begitu masuk itu dianggap malam mustajab doa. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus dari sahabat mulia Abu Umam Al-Bahili. Kemudian hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, oleh Imam Abdul Razak San'ani dalam Musannafnya, dan juga Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Redaksinya hampir sama, semakna, di mana dikatakan Rasulullah bersabda, khamsu layalin la turad fihinna ad-da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak padanya doa, artinya mustajab doa itu. Beliau sebutkan pertama kali awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab, wa lailatun nisfin Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa lailatu Idul Fitr wa Idin Nahar. Malam pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Dan hadis ini yang dari jalur yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskusnya ini palsu. Pemalsunya Abu Sa'id Bandar bin Umar. Imam Ibnu Asakir setelah menyebut hadis ini, beliau mengutip pernyataan orang yang hidup sezaman dan tahu siapa Abu Sa'id Bandar bin Umar itu. Ketika ada orang ingin mengambil hadis dari Abu Sa'id Bandar bin Umar, ada Abdul Aziz An-Nakhbashi namanya, dia berkata kepada orang ini, la ta'khud minhu fa innahu kadzdzab. Jangan kau mengambil hadis dari orang ini karena dia pendusta.
Dan dari gurunya Abu Sa'id Bandar bin Omar, Ibrahim bin Abi Yahya namanya. Dari sini Imam Ad-Dailami memberikan hadis ini juga sama, dia matrukul hadis. Jadi guru dan murid sama, pendusta juga itu. Kalau gurunya itu berdusta, muridnya pendusta, maka hadis ini palsu. Yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini sangat lemah. Masalahnya bukan dari Imam Baihaqi-nya, tapi orang yang menyampaikan hadis kepada Abdul Razak San'ani. Imam Abdul Razak San'ani berkata ketika menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, haddatsani man sami al-Bailaman anil Bailaman an abihi an ibni Umar. Yang menyampaikan hadis ini kepada saya al-Bailaman dari ayahnya dari Ibnu Umar. Siapa al-Bailaman? Ya kan? Siapa al-Bailaman? Siapa ayahnya dan seterusnya itu. Ini musalsal bil majahil. Ada 3 orang tidak dikenal biografinya. Kebiasaan Imam Ahmad ketika mendapatkan dalam satu sanad hadis 3 orang perawi tidak dikenal, dia yakini kalau hadis itu adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Indonesia mengamalkan bukan hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir, tidak pula dari Musnad Firdaus, karena mereka tidak tahu ini. Dan yang diamalkan itu berdasarkan hadis dari Imam Baihaqi, karena Imam Baihaqi madhabnya Syafi'i, jadi penatik kemadhaban. Dan ini soalnya bukan masalah Imam Baihaqi-nya, tapi berada pada orang yang menyampaikan hadis pada Abdul Razak San'ani, begitu pula kemudian gurunya dan kemudian juga ayahnya. Ya kan? Siapa dia? Dia itu tidak dikenal biografinya, sehingga hadis ini pun tidak boleh kita jadikan landasan, sehingga kemudian kita tidak boleh meyakini malam pertama bulan Rajab itu adalah malam mustajab doa. Yang kedua, berarti dengan tidak meyakini justru kita mendapatkan pahala. Dengan meyakininya dan mengamalkannya, disitulah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, juga masih bentuk larangan yang harus kita hindari, melakukan salat raghaib di malam Jumat pertama Rajab sebagaimana umumnya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Saya akan bawakan pernyataan Imam Nawawi setelah melihat banyak orang di zaman beliau, bahkan sebelumnya, bukan hanya orang awamnya, bahkan tokoh-tokoh agamanya mengamalkan salat raghaib ini, yang membuat beliau penasaran kenapa begitu gemar orang melakukannya, apa dasarnya. Setelah ditelusuri, beliau dapatkan karena terpengaruh dengan nama besar yaitu Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Sebetulnya disebut dengan imam ini masih debatable, bukan debatable, sebetulnya nggak pas, karena dia mendapatkan gelar Hujatul Islam, imam itu pada saat dia bergelut dengan dunia kebatinan. Cuman lisan ini udah kadung dari kecil taunya Imam Ghazali kan begitu, seperti itu. Bahkan Imam Nawawi menyamarkan namanya, hanya menyebut kitabnya saja, tidak menyebut dia imam. Dalam konteks ini apa kata beliau? Setelah ditelusuri, lalu beliau simpulkan perkataannya keluar dari zona kebiasaan An-Nawawi yang lembut, santun, tapi pada saat ini dia mengkritik itu dengan sangat keras. Perhatikan ungkapan yang beliau ungkapkan. Apa kata beliau? Amma salah bainal maghribi wal isya fi awwali lailatil jum'ati min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban fahatani salatani bid'atani munkaratan fala taqtar bidhikrihima fi kitabai kutil qulub wa ihya ulumuddin fal ahadisu fihima kulluha batilun. Apa kata beliau? Adapun salat yang dilakukan antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama Rajab pada malam nisfu Sya'ban, kedua salat ini adalah bid'ah mungkarah kata beliau. Padahal beliau termasuk orang yang pro dengan adanya bid'ah hasanah.
Dan salah satu dalil yang sering digunakan oleh orang yang mengklaim adanya bid'ah hasanah adalah ijtihad, salah satunya hasil ijtihad atau Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tapi terkait dengan ini, beliau mengatakan kedua salat ini bid'ah mungkarah. Lalu beliau ngasih argumen, fala taktar bidikrihima fi kitabai wa ihya ulumuddin man ahadisu bihi ba'du habadi. Jangan tertipu, jangan terpedaya, sekalipun salat ini hadisnya dimuat di dua kitab, Kitabul Ulum, Ihya Ulumuddin, keduanya karya Al-Ghazali. Jangan terpedaya kalian, sekalipun salat ini dimuat di dalam Kitabul Ulum dan Ihya Ulumuddin. Lalu dikasih alasannya, karena seluruh hadis terkait dengan yang ada di dalam dua kitab adalah batil. Saya telusuri, ada hadis yang itu dari Imam Al-Baihaqi, hadisnya palsu. Juga ada riwayat Bapak, hadis juga palsu. Artinya tidak tegak sebagai hujjah. Tapi karena nama besar Al-Ghazali dengan kitab yang fenomenal itu, orang semua berbondong-bondong mengamalkannya. Tapi bagi para pakar yang munsif dan objektif dalam menilai, ini hasil bahwa itu tidak boleh diamalkan. Artinya kalau kita meninggalkan sholat ini dan tidak meyakini, disyaratkan bahwa Tuhan bertakwa, justru di situ kita bentuk bertakwa kepada Allah. Atau kita kasih tahu saudara kita bahwa Anda tidak boleh mengamalkan sholat ini di malam Jumat pertama Rajab karena terkait dengan hadisnya seluruhnya batil. Ini dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang Majmu' Syarah Muhaddab. Yang Muhaddab itu punya Syarah Razi, Syarah yang Majmu' punya Imam An-Nawawi dan Imam Bukhari. Kemudian puasa, ya kan, ada puasa. Banyak hadis terkait dengan ini. Dan para pengusul hadis itu sangat cerdas. Mayoritas, bahkan boleh kata 99% pemalsu hadis itu adalah manusia jenius, namun Allah tidak berikan taufik untuk mendapatkan hidayah Allah, sehingga kepintarannya untuk memisahkan orang. Sama dengan orang kita di Indonesia ini, banyak yang profesor sampingan. Dia tidak ada jaminan gelar profesor, kan? Kemudian disampaikan tergantung dia dapatkan taufik dari Allah atau tidak. Ada hadis yang sangat familiar terkait dengan ini yang diriwayatkan oleh Utsman dari ayahnya, yang berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Rajab syahrun alim yubarakillahu fihi al-hasanat, man shama yawman min Rajab faka'annama shama as-sanah, wa man shama minhu sab'ata ayyam ghulliqat anhu sab'atu abwabil wa man shama samaniyata ayyam futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, wa man shama asrata ayyamin bil thumma lam yas'alillaha syai'an illa atahiyah, wa man shama min 15 yawman nada munadin bis sama' qad ghufira laka ma madha fasta'ni fil amal wa man zada zadahu Allah. Rajab bulan agung, bulan yang dibanggakan pahala amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang puasa sehari sama dengan puasa setahun. Yang puasa 7 hari darinya 7 pintu neraka ditutup. Yang puasa darinya 8 hari 8 pintu surga dibuka baginya. Yang puasa 10 hari
lalu dia tidak memohon kepada Allah, suatu permohonan pun melainkan Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan barang siapa yang puasa darinya 15 hari, maka ada yang menyeru di langit dan berkata, telah diampuni dosa yang telah lalu. Dan wa man zada Allah. Pasti dari mulai ada beramal, dan barang siapa yang mendapat amal, Allah akan tambah pahalanya. Hadis ini palsu, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Ada perawi yang bernama Utsman bin Badr Asy-Syaibani. Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah taala dalam kitab Ad-Du'afa wal Majruh, dia katakan yarwi mawdu'a 'anil athbar. Orang ini gemar memalsukan hadis atas nama para ulama. Ini artinya hadis palsu. Secara konten hadis ini benar, tapi kualitasnya palsu. Sekarang saya tanya, adakah puasa sehari? Ada. Adakah puasa 7 hari, 8 hari? Ada. Senin, Kamis, tergantung bilangan hari dalam sebulan itu 29 atau 30. Adakah puasa 10 hari? Ada. Puasa yang pernah Rasulullah pesankan pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Bukhari. Sum yauman wa aftir yaumain. Lakukan puasa sehari, tinggalkan 2 hari. 1 bulan 10 hari. Caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Kalau puasa 15 hari ada? Ada. Puasa tahu sehari puasa, sehari tidak. Pemasuk hadis ini dia cerdas, dia ambil kontennya itu dari hadis-hadis yang sahih. Cuma dia rangkum, lalu kemudian dibiarkan orang untuk mengamalkan puasa ini dengan cara masing-masing. Kalau kita tidak tahu hadis yang sahihnya, misalkan ada orang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena menyelisih cara puasa yang Rasul ajarkan pada saat itu Abdullah bin Abbas. Caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Kalau dilakukan secara beruntun dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ini walau asal amalnya ada. Sama dengan puasa yang 7 hari, 8 hari, 10, 15 hari, itu tak boleh dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 10 sampai tanggal 15, tidak boleh. Perhatikan caranya. Nah sekarang orang puasa Rajab kapan ya? Dari awal. Termasuk Sya'ban bersama. Dan bagaimana dia menyesatkan orang dengan sesuatu yang sejatinya itu benar. Disesatkan bukan dari sisi dasar amalan, tapi disesatkan dari cara pengamalannya. Cara pengamalan. Adapun hadis sahih, ada hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga saya juga riwayat Imam Ahmad. Ada Abu Awadah dari Utsman bin Hakim Al-Ansari, seorang tabi'in, bahkan mungkin Sidor tabi'in. Dia bertanya pada Sa'id bin Jubair, seorang kibar tabi'in. Dia berkata, sa'atu an-shaum bil Rajab. Aku pernah bertanya tentang puasa Rajab kepada siapa? Sa'id bin Jubair. Wa nahnu yawma idin fi Rajab, kata beliau. Dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Kemudian Sa'id bin Jubair itu menjawab, apa kata beliau?
Sami Ibnu Abbas yaqul, aku pernah mendengar Ibnu Abbas itu berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta nakuna la yuftir wa yuftir hatta nakuna la yasum. Adalah Nabi SAW dulu di bulan Rajab itu puasa, saking seringnya kami sampai juga beliau tidak meninggalkannya. Namun terkadang beliau tidak melakukan, jarang melakukannya, sampai kemudian kami juga beliau tidak melakukannya sama sekali. Jadi Rasulullah di bulan Rajab ini puasa. Kadang banyak puasanya sampai sahabat menduga beliau tidak meninggalkannya. Tapi terkadang beliau jarang berpuasa, jika kemudian diduga oleh para sahabat itu beliau tidak berpuasa. Ini hadis sahih. Nah, bagaimana kemudian kita mengamalkan hadis ini? Bagaimana puasanya? Maka kita harus jelaskan dengan hadis yang lain terkait dengan puasa sunnah yang disyariatkan yang boleh dilakukan kapan saja, termasuk di bulan Rajab, kecuali di bulan Ramadan tentunya. Boleh kita hidupkan misalkan puasa Senin Kamis di awal bulannya saja. Ini yang paling Rasulullah suka. Senin Kamis di awal bulan, bukan sebulan penuh Senin Kamis, tapi di awal bulan. Sesekali boleh dilakukan itu. Dan itu yang paling sering Rasulullah lakukan, bukan sebulan penuh. Ya sebagaimana penuturan Hafsah. Dan dia berkata, karena Nabi SAW yasum tis'adil hijjah wa yawma ashura wa salasat ayyam min kulli syahr wa awwal asnaini wal khamis min kulli syahr, kata beliau. Adalah Nabi SAW dulu gemar puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 9 pernah lakukan. Dan kemudian beliau puasa Asyura, ya kan, puasa Asyura tanggal 9, 10. Kemudian beliau puasa 3 hari setiap bulan. Tentu ini selain Ayyamul Bid. Dan ada hadis riwayat Muslim dari Mu'adz ketika beliau bertanya kepada Aisyah bahwa puasa yang dimaksud itu, ketika ditanya, akan Nabi Rasulullah yasumu salasata yawmin kulli syahr, adakah perlu Rasulullah puasa tiap 3 hari setiap bulan? Wahai Aisyah, Aisyah menjawab, nah iya. Ayu yawmin kana yasumu Rasulullah, hari apa Rasulullah lakukan puasa tersebut? Perhatikan jawaban Aisyah dan bermuslim, karena Nabi SAW yasum ayya yawmin sya'a. Rasulullah puasa, ya kan, 3 hari setiap bulan itu kapan saja beliau mau. Ini artinya 3 hari setiap bulan itu bisa di luar Ayyamul Bid, bisa juga kemudian Ayyamul Bid, digabung dengan Ayyamul Bid. Jadi puasa sehari boleh, ya kan, puasa mutlak, nggak ada masalah. Puasa 2 hari Senin Kamis di awal bulan, puasa 3 hari, ya kan, yang dimaksud tadi dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah atau penuturan Hafsah tadi, ya kan, wa awwal asnain wal khamis min kulli syahr, dan Senin dan Kamis pertama di awal bulan. Jadi puasa sehari boleh, 2 hari boleh Senin Kamis. Kemudian 3 hari, kapan saja itu. Mau antum bisa mau berurutan silakan, nggak ada masalah. Ya, kapan pun dilakukan. Tapi tidak boleh dirutinkan dengan cara tertentu. Misalkan kalau bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 3, 3 bulan Rajab nggak boleh. Tapi antum jangan melakukan tanggal 1, tanggal 5, habis nanti setelah bulan Rajab, setelah akhir Rajab misalnya. Silakan antum variasikan saja, tidak masalah. Kemudian puasa 6 hari, gabungan 3 hari, puasa 3 hari tersebut dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiah, bukan Masehi, tapi Hijriah. Yang kelima, yang keenam, puasa 7 hari Senin Kamis 1 bulan penuh.
Atau yang 8 hari juga Senin Kamis 90, tergantung bilangan harinya 29 atau 30. Ya kan? Ini yang ke-7. Yang ke-8 puasa 10 hari. Caranya tadi, ya kan? Caranya apa? Sehari puasa, 2 hari tidak. Kemudian yang ke-9, sehari puasa, sehari tidak. Puasa apa itu? Puasa itu juga 1 dari 3 opsi yang Rasulullah tawarkan pada saat itu yang Abdullah bin Amr bin As ketika beliau pengen puasa setiap hari seumur hidup. Rasulullah dan setiap hari akan menjaga kamu melakukan ini. Lalu beliau tawarkan 3 puasa. Sum salah yang lebih syarat, bagi dan hasanah dan syarat. Lakukan puasa 3 hari setiap bulan. Karena 1 kebaikan dibandingkan menjadi 10. Artinya kalau kita puasa sehari sama dengan 10 hari. 3 hari sama dengan sebulan. Tidak mesti kita harus puasa sunnah sebulan penuh untuk mendapatkan pahala puasa sebulan. Cukup 3 hari ini. Sahabatnya berkata, anak ini kok lebih dari itu Rasulullah? Saya mampu lebih dari itu. Lalu Rasulullah tawarkan anak sedikit berat. Sum yauman wa aftir yauman. Kalau itu dapat puasa sehari, tinggalkan 2 hari. Berarti sebulan 10 hari. Caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Sahabat punya waktu Nabi berkata, anak ini apa lagi dari kaya Rasulullah? Saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu kata Rasulullah, subyauman wa aktir yauman fadalika siyamu daud. Lakukan puasa sehari, tinggalkan sehari, itu puasa Nabi Allah Dawud. Sahabat mulia masih berkata, anak adik apa lebih dari Rasul? Saya pun mampu lebih dari. Saya pengennya puasa setiap hari. Apa kata Rasulullah? Nah, abdul lebih dari. Enggak ada puasa lebih abdul dari ini. Ini yang ke-10. Ke-11, puasa 20 hari. Puasa apa ini? Puasa apa? Adalah jawaban dari pertanyaan sahabat mulia Umar bin Khattab. Dalam Muslim, dia bertanya, ya Rasulullah, kaifa biman yasumu yawmaini wa yuftiru yawma. Bagaimana kalau ada yang mampu puasa 2 hari, sehari tidak? Kebalikan yang 1 hari, 2 hari tidak. Ini 2 hari puasa, sehari tidak. Apa jawaban Rasulullah? Hal man yutiqu dzalik. Memang ada yang mampu lakukan. Artinya kalau mampu lakukan silakan. Kalau tidak nggak apa-apa. Ini sudah yang hampir terlupakan. Di bulan Rajab ini silakan antum coba. Minimal sunnah itu kita lakukan sekali. Kalau nggak tahu diamalkan. Ya. Jadi ada 10 varian puasa sunnah yang kita lakukan itu kapan saja, termasuk di bulan Rajab. Artinya secara khusus tidak ada ibadah khusus termasuk puasa di bulan Rajab. Ya kan? Ini varian puasa sunnah ini. Maksimal dari 20. Ya kalau misalkan puasanya 2 hari, ya kan? Otomatis pandangan orang terhadap Rasulullah ini sering puasa mereka. Karena lebih banyak puasa daripada tidaknya. Kalau ngambil sedikit sehari puasa, sehari tidak. Ya kan? Sehari puasa, sehari tidak ya. Agak sedikit banyak. Lalu kemudian 3 hari bisa kapan saja beliau mau lakukan kan? Dalam 1 bulan. Artinya 27 hari tak puasa, 3 hari puasa. Sehingga sahabat memandang, nah, kayak nggak puasa Ustaz. Kan gitu. Ini yang dimaksud di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Abu Hurairah. Ya kan? Jawaban Sa'id bin Jubair ketika ditanya oleh Utsman bin Hakim Al-Ansari. Ya. Nah, selebihnya ada perintah istighfar, ada di sana surga, pintunya Rajab, ada sungai Rajab, apapun itu dusta atas nama Rasul. Banyak sekali hadis palsu di bulan Rajab, termasuk peristiwa Isra, Mi'raj. Ingat, dalam hal ini kita tidak mengingkari adanya peristiwa Isra dan
Mi'raj. Mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj sama saja dengan mengingkari salah satu surat dari Al-Quran, surat Isra, yang menceritakan di ayat pertamanya tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu pernah terjadi, ya, tapi kapan waktunya? Jangankan detail harinya, malamnya, tanggalnya, tahunnya itu lama berselisih. Tapi orang Indonesia ini hebat, bisa mendeteksi gitu. Kenapa tadi? Karena pokoknya yang penting baik dan begitu. Ya maka wajar kalau Imam Syafi'i itu berkaitannya, kalau aku berdebat dengan orang bodoh, saya tahu. Ya, walaupun dia nggak pernah kalau diskusi dengan orang yang adil, dia selalu ukur, tapi dengan orang awam, pokoknya jangan diganggu. Lakum dinukum waliyadin. Kalau nggak dia sering kajian dia, kan gitu, susah. Kalau udah pakai pokoknya dan kekuatan. Jadi kita nggak usah ladeni orang-orang semacam ini. Yang penting kita di bulan Rajab hindari yang dilarang, lakukan yang dianjurkan. Kuncinya tadi perkataan sahabat Abu Abbas ketika menafsirkan pada tadlimu bin Abu Sako, ya kan? Jadi bahwa amal dilipat gandakan ganjarannya. Sekalipun tidak ada amal khusus, maka kita tingkatkan ketakwaan di bulan Rajab ini dan tingkatkan kuantitasnya. Digalakan lagi, misalnya qiyamul lailnya, sholat-sholat sunnahnya, baca Qur'annya, zikir dan lain-lain. Tentu perhatikan caranya, maka semua amal ini akan dilipat gandakan pahala. Dan hindari sekecil apapun maksiat itu, karena akan dilipat gandakan dosanya. Apalagi pengamalan hari Jumat. Nanti saya akan singgung sedikit setelah selesai sholat. Aku ada dulu berdoa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada hadis terakhir yang dibawakan, ini termasuk hadis yang sangat material kita dengan nama besar Imam Hasan al-Basri. Hadis ini diwakilkan oleh Imam Asbahani dalam Targhib wa Tarhib dari Quran, Tamam dari Yunus dari Hasan al-Basri. Beliau berkata, oleh Rasulullah SAW, man shama yawman bin Rajab adala lahu bisawmi sanatain, wa man shama nisfa min Rajab adala lahu bisawmi 30 sana, wa qala Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Hasan Basri berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab setara baginya dengan puasa 2 tahun. Yang puasa separuh bulan dari bulan Rajab, maka didapatkan pahala setara dengan puasa 30 tahun. Rajab bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulanku. Banyak hadis sendiri ada ini, namun itu palsu, dan ini mungkin hadis terkuat, namun baik karena bosan. Masalahnya di sini adalah bukan ada pada Quran, tidak pula pada Yunus, tetapi ada pada Hasan al-Basri. Nama besar itu terkadang membuat kita silau, kita yang awam, tapi para ulama yang mengetahui kondisi yang sebenarnya, ya, dari Imam Hasan al-Basri, beliau tidak dilakukan keimamannya, tapi ketika meriwayatkan hadis, ulama memberikan catatan ketika
beliau tidak menyebut nama sahabat perantara hadis yang beliau sampaikan dari Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Hasan al-Basri termasuk tabi'in juga yang mutasahil, yang menggampangkan riwayat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sekalipun dia menerima hadis mursal dengan syaratnya, di antara syaratnya itu harus diriwayatkan oleh tabi'in thiqah dan tidak buatkan kecuali dari thiqah, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, tidak buat dengan bertentangan dengan aqwal sahabat, tidak pula dan kemudian menjadi fatwa sebagai besar para ulama. Tapi untuk seluruh hadis mursalnya Hasan al-Basri dia tidak mengambilnya karena alasan tadi mutasahil. Dia hanya mengambil hadis mursal kibar tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan tasahulnya Al-Imam Hasan al-Basri. Dan ini hadis terkuat dari yang terjadi. Mayoritas palsu dan hadis ini pun tidak boleh diamalkan. Kenapa demikian? Pertama, sekalipun tidak terlalu ini tidak memenuhi syarat yang ketiga berkait dengan masalah ahkam taklif. Tidak boleh karena ini berkait dengan ahkam taklif itu puasa. Sehingga hadis itu tidak boleh diamalkan. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, jangan bermudah-mudah mengamalkan hadis palsu. Sekalipun kita bukan pemalsu hadis, masing-masing punya konsekuensi. Pemalsu hadisnya diancam dengan neraka, sebagaimana hadis yang sangat familiar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah mendapatkan tempat duduknya dari api neraka. Itu poin yang pertama, pemalsu hadisnya. Yang kedua, orang yang dihukumi setara dengan pemalsu hadis adalah mereka yang tahu hadis palsu tetapi kemudian tetap disebarkan dan diamalkan. Tahu palsu ini karena kontennya bagus. Apa salahnya saya mengamalkan hadis? Misalnya seperti hadis tadi, masa saya puasa jadi larang? Bukankah puasa disyariatkan? Apalagi yang pembohong. Yang pembohong kebanyakan berkata, siapa bilang ini hadis palsu? Saya sering ketemu Rasulullah ketika tidur bermimpi, Rasulullah katakan ini hadis saya. Atau kalau saya tanya langsung ke Rasulullah, yang kita tanya datang kan adalah pemalsu, pendusta ini paling banyak di negeri kita dan adanya itu paling banyak pengikutnya. Ya, karena pintar mereka berakting dan satu sama lainnya, circle-nya itu saling berdusta untuk mendukung kawan-kawannya. Jadi bersekongkol dalam kedustaan. Itu yang menyebabkan orang awam tertipu dan mau mengamalkan. Nah, kalau karena itu dia ini dihukumi pendusta, karena Rasulullah bersabda diikuti oleh Muslim dalam mukadimah kitabnya, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhib. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dan itu diketahui di antara Rasul tetap disampaikan, maka dia pemalsu hadis. Walau dia tidak membuat hadis palsu, karena kelas mereka yang di Indonesia itu kelas palsu sebenarnya, bukan seperti pemalsu hadis ya. Ada pemalsu hadis itu dalam sehari bisa beratus ya. Begitu ditanya dia lupa. Spontanitas ini menunjukkan orangnya pintar. Kamu betul berikan hadis ini, yang mana hadisnya? Dia sendiri lupa. Ini kan ada pemalsu hadis. Dan seperti saya beribu masuk hadis kelas kakak, tapi paling banyak diamalkan di hadisnya.
seperti ayat 1000 dinar, dia itu buat. Kemudian kalau dia mulai suruh baca Al-Ikhlas 21 kali sih saya, apalagi suruh baca, dia amalkan, saya pilih kayak, ternyata dia ngerjain kita, bukan kita, mereka yang mengamalkan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana nasib yang mengamalkannya? Kalau nasib yang mengamalkannya itu karena ketidaktahuan itu hadis palsu. Karena banyak tokoh melakukannya misalnya, maka minimal dia dapatkan perbuatan yang dilakukan itu bid'ah dan sia-sia. Dan ancamannya juga adalah walaupun dari akhir, walaupun dari bid'ah. Dan yang paling parah adalah yang hampir sama senasib, bahkan mungkin bisa lebih dari yang membolehkan pengamalan hadis palsu. Karena di situ terjadi kesyirikan tanpa disadari. Gimana caranya? Teorinya begini, teori umumnya kasus sahabat mulia Adi bin Hatim ketika baru masuk Islam. Dia masih pakai kaum saleh. Ketika berjumpa dengan kaum saleh, Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 32 ya. Nanti tidak salah 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan para rahib, ya, para orang alim dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah, begitu pula Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak ibadahnya benar kecuali Dia. Maka suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim merasa tertuduh dengan ayat ini karena dia merasa bahwa selama dia beragama Islam tidak pernah merasa menyembah tokoh agama. Sama dengan kita, kalau ditanya pernah nggak nyembah kiai, nyembah ustaz, pasti kita marah. Sebelum saya nggak mungkin saya nyembah kiai. Tapi kalau dikasih contohnya bentuk penyembahannya, baru kita saya kalau di rumah pernah saya. Mari kita perhatikan. Adi bin Hatim protes Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, inna kunna lasanakum. Sesungguhnya kami dulu nggak pernah menyembah mereka. Artinya kok ayat ini mengatakan itu. Lalu Rasulullah berkata, alaisu yuhilluna ma haramallah wa tuhilluna, alaisu yuharrimuna ma haramallah wa tuhharrimuna. Bukankah di satu agama Anda itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, ya kan? Atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Kalian taat. Ketika menghalalkan sesuatu kalian taat, ketika mengharamkan sesuatu kalian taat. Maka ada binatangnya bahwa ini dianggap bentuk penyembahan yang pernah kami lakukan. Kemudian apa kata Rasul? Fatil ibadah itulah bentuk penghambaan kepada selain Allah. Artinya Anda dengan perbuatan tersebut, dengan mengikuti seorang tokoh, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, berarti Anda telah menyekutukan Allah dengan mentaati mereka. Ini disebut dengan syirik dalam ketaatan. Bagaimana dengan kaitan pengamalan hadis palsu? Walau kita bukan pemalsunya, kita tahu memalsukan hadis itu haram hukumnya. Dalam teori mengharamkan sesuatu, ulama usul menetapkan teori. Dan ketika misalkan dilarang dan diancam neraka, pastikan perbuatan itu haram untuk dilakukan. Dan pemalsuan hadis atas nama Rasulullah, ya kan, itu diancam dengan neraka. Kalau itu haram atau tidak? Haram. Lalu ada kiai ini, aku tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kapan ini hadis saya? Saya bilang ini hadis palsu. Rasulullah mengakui. Kapan? Saya ketemu dari mana sebenarnya? Padahal dia berdusta. Ulama itu sepakat tidak boleh menghukumi hadis berdasarkan mimpi. Andai kata boleh, maka buku terbaik hadis bukanlah Sahih Bukhari, tidak pula Muslim.
Tapi Mu'jam punya Imam Tabrani. Karena Imam Tabrani sangat sering ketika proses penghukuman terhadap hadis kita Mu'jam Sogir Kabir Hausat sering bermimpi kita Hausat. Tapi kata beliau apa? Aku tidak pernah menghukumi hadis itu berdasarkan mimpi terkait dengan kesepakatan para ulama. Ya. Karena kalau yang dimulaikan orang akan ngaku tadi malam saya ketemu, bagaimana pembuktiannya? Apalagi dia sorobannya wali songo. Tadi banyak gitu, kemana-mana bawa tasbih, sekarang bawa tongkat. Itu mah itu bisa terjadi di dalam apa? Antum juga bisa. Tapi ilmu tidak bisa kecuali dengan proses belajar. Dapat ilmu tangan berkata. Ilmu yang didapatkan dengan belajar bukan dengan keturunan. Apalagi kemudian kedua hasilnya makali itu terus bahasa sebut yang dikuasai. Walau tidak dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mentaati orang ini, ya kan? Artinya kita mengakui kalau siapa yang masuk? Guru saya sih mengatakan kita berusaha dari saya sehingga diamalkan. Berarti Anda telah menyebutkan Allah dengan mentaati tokoh tersebut. Poinnya. Atau kemudian cara pemulihannya itu dengan apa? Memang saya tahu hadis palsu, tapi kan maknanya bagus. Kan pada larangan bersifat ada diperintahkan bersifat, nanti akan mendapatkan apa gitu disurgai ketika dilakukan di bulan Rajab. Padahal istighfar itu boleh dilakukan kapan saja, atau tidak sesuai dengan syaratnya. Atau puasa tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 ini habis, padahal bisa masuk. Betul kan bisa masuk? Kan puasa disyariatkan, disyubhatkan. Kita harus berusaha betul disyariatkan puasanya 10 hari ada. Cuma caranya yang Rasul ajarkan pada sahabat Abdullah bin Amr bin As sehari puasa 2 hari tidak, bukan secara terus menerus dari tanggal 1 sampai tanggal 10 besok. Lalu ada amalkan itu, kenapa kontennya bagus? Ya kan? Berarti Anda telah meluangkan dirinya. Kalau tidak ikuti orang gitu. Ini tidak sederhana yang kita bayangkan. Jadi kita tidak boleh mentaati seorang siapapun dia dalam menghalalkan sesuatu yang dihalalkan Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Atau kita tidak boleh mentaati seorang dalam membolehkan sesuatu yang dilarang atau melarang sesuatu yang dibolehkan. Karena yang punya hak untuk menghalalkan, mengharamkan itu mutlak milik Allah, dan orang yang dikasih wewenang adalah utusannya itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi bisa kalau mau jawab silakan. Sudah selesai. Iya, tidak ada pertanyaan materi lagi, langsung belajar. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.